ada planet baru nih, kenalan yuk sama Kepler 2p2b. Oke, para penjelajah angkasa, kumpul yuk, Om Neil di sini. Hari ini, kita mau berpetualang ke luar angkasa, jauh banget, melewati planet-planet tetangga kita kayak Mars dan Jupiter. Kita mau ngomongin satu tempat yang bikin para ilmuwan heboh banget, namanya Kepler 22b. Dengar namanya kan? Kepler 22b, kayak kode rahasia keren gitu ya kan? Nah, itu nama sebuah eksoplanet yang istimewa banget. Yang perlu kalian tahu, Kepler 22b ini penting banget karena ini planet pertama yang mirip bumi kita, planet berbatu gitu, yang ditemukan di tempat yang mungkin banget bisa ada kehidupan. Keren banget kan lah? Coba bayangin deh kalian lihat ke langit malam, banyak banget bintang kelap-kelip. Dulu banget kita cuma tahu planet-planet yang muterin matahari kita aja. Banyak banget bintang, banyak banget dunia. Oke, dari tadi Om ngomong eksoplanet terus ya. Beberapa dari kalian penjelajah cilik mungkin garuk-garuk kepala mikir Om Neil, apaan sih eksoplanet itu? Adanya di bumi, maksudnya di luar bumi ya? Itu pertanyaan bagus banget. Eksoplanet itu gampangnya adalah planet yang mengelilingi bintang tata surya kita. Tata surya kita itu kan matahari dan keluarganya, Merkurius, Venus, bumi, itu kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini planet-planet geng kita, teman-teman planet kita. Tapi alam semesta itu luas banget, teman-teman. Gede banget, bikin pusing saking gedenya. Matahari kita itu cuma satu bintang di antara miliaran bintang di galaksi kita, Bima Sakti. Dan tahu nggak, banyak bintang lain itu juga punya planet yang muterin mereka. Nah, itulah eksoplanet. Ekso itu artinya luar. Jadi eksoplanet lah planet luar. Gampang kan? Sekarang, kita ngomongin soal zona layak huni ini. Atau Om suka nyebutnya, zona Goldilocks. Kalian semua tahu kan cerita Goldilocks dan 3 beruang? Dia nyobain bubur. Yang satu kepanasan, satu lagi kedinginan. Tapi ada satu yang... Nah, sama juga nih idenya buat planet dan bintangnya. Buat kehidupan yang kita tahu, dan cuma kehidupan kayak gitu yang kita tahu sejauh ini. Jadi itu patokan kita. Air dalam bentuk cair itu penting banget. Kayak bahan ajaib gitu deh. Kalau planet terlalu dekat sama bintangnya, itu kayak berdiri dekat banget sama api unggun raksasa. Wus, semua airnya bakal mendidih hilang. Kepanasan lah. Sebaliknya, kalau planet kejauhan dari bintangnya, brrr, kayak kejebak di mesin es serut selamanya. Semua airnya bakal beku jadi es. Kedinginan deh. Jadi zona layak huni itu jarak orbit yang pas banget di sekitar bintang, di mana suhunya bisa pas buat air tetap cair di permukaan planet. Yuk, bandingkan ukurannya. Jadi, kita tahu Kepler 22b ada di tempat yang bagus, zona layak huni. Tapi sebenarnya kayak gimana sih dia? Apa sekecil kerikil atau segede bola pantai raksasa dibanding bumi? Nah, para ahli astronomi udah ngerjain PR mereka, dan mereka nemuin kalau Kepler 222b ini agak gedean dikit dibanding planet rumah kita. Diperkirakan ukurannya sekitar 2,4 kali jari-jari bumi. Bayangin bumi itu kayak bola basket ukuran biasa. Nah, Kepler 22b itu bakal kayak bola senam yang gede itu. Tapi nggak segede juga sih, lebih kayak bola basket yang jauh lebih besar. Jadi jelas lebih besar dari kita. Kalau jari-jarinya 2,4 kali bumi, berarti volumenya, jumlah ruang yang dia pakai, bakal jauh lebih besar. Coba pikirin, kalau kamu bikin sesuatu lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih dalam, ukurannya bakal nambah gede cepet banget. Bagian 5. Kenalan sama Kepler 22, bintang yang dianggap papa matahari oleh Kepler 22b. Setiap planet kan butuh bintang buat dikelilingi ya kan? Sama kayak kita punya matahari kita yang hebat, Kepler 222b juga punya bintangnya sendiri, dan namanya adalah... Jeng. Kepler 22. Nggak kreatif banget ya namanya. Om tahu kok, namain bintangnya sama kayak teleskop yang nemuin planetnya. Tapi emang ilmuwan seringnya gitu. Biar gampang diinget lah. Nah, yang keren dari Kepler 22, bintangnya ini, dia itu mirip banget sama matahari kita. Ini yang kita sebut bintang tipe G, atau katai kuning. Matahari kita juga bintang tipe J. Jadi mereka itu kayak sepupuan bintang gitu, bagian dari keluarga bintang yang sama di alam semesta. Kemiripan ini penting banget loh. Matahari kita kan ngasih cahaya dan panas yang pas banget buat kehidupan, bisa tumbuh subur di bumi. Bagian jauh banget. Di mana sih Kepler 22b ini sembunyi? Oke, jadi kita punya planet keren ini,
Kepler 22b, yang muterin bintang mirip matahari, di zona layak huni. Kedengarannya bagus banget ya. Kalian mungkin mikir, bisa nggak ya kita ke sana? Bawa koper buat liburan ke luar angkasa? Nah, tahan dulu semangatnya para petualang cilik. Kepler 22b itu jauh. Dan kalau Om bilang jauh, maksudnya jauh banget, nggak kebayang jauhnya. Letaknya itu di rasi bintang Cygnus, yang kadang disebut angsa atau salib utara. Kalau kalian lihat langit malam pas musim panas di belahan bumi utara, mungkin kalian bisa lihat rasi Cygnus. Tapi kalian nggak bakal bisa lihat Kepler 22b, walaupun pakai teleskop di rumah. Terlalu redup dan jauh banget soalnya. Seberapa jauh kalian tanya? Kepler 22b dan bintangnya itu jaraknya sekitar 620 tahun cahaya dari bumi. Bagian 7, ada air nggak ya di sana? Pencarian minuman ajaib kehidupan. Pertanyaan besarnya, yang semua orang pengen tahu jawabannya, apa Kepler 22b punya air? Dan kalau ada air, apa mungkin ada kehidupan? Seperti yang tadi kita bilang, ada di zona layak huni itu artinya suhunya bisa pas buat air tetap cair. Ini seru banget karena di bumi, dimanapun kita nemu air cair, kita nemu kehidupan. Dari lubang panas mendidih di dasar laut sampai danau beku di bawah es Antartika, kehidupan selalu nemu cara, asal ada air. Jadi, air itu kayak barang nomor 1 di daftar belanjaan luar angkasa kita pas lagi nyari planet layak huni. Ini ramuan kehidupan, saus spesialnya. Nah, meskipun Kepler 22b bisa aja punya air cair, bukan berarti pasti ada. Kita belum pernah lihat langsung lautan atau sungai di Kepler 22b. Susah banget ngelakuin itu dari jarak 620 tahun cahaya. Yang dilakuin ilmuwan itu, nebak-nebak secara pintar berdasarkan ukuran planetnya, posisinya di zona layak huni, dan apa yang kita tahu soal pembentukan planet. Mengingat ukurannya sekitar 2,4 kali jari-jari bumi, ada beberapa kemungkinan Kepler 22b itu kayak gimana. Bagian 8, wah, susah banget dikunjungi. Tantangan besar buat kita manusia bumi. Kita udah ngomongin kan seberapa jauh Kepler 22b, 620 tahun cahaya. Itu jarak yang gede banget, susah banget buat dibayangin. Jarak yang super jauh ini nggak diragukan lagi. Jadi tantangan terbesar buat menjelajahi Kepler 22b, atau eksoplanet lain secara langsung. Teknologi roket kita sekarang masih terlalu lambat. Coba bayangin, wahana antariksa Voyager 1, yang diluncurin tahun 1977. Itu salah satu benda buatan manusia tercepat dan terjauh yang pernah dikirim ke luar angkasa. Dia terbang dengan kecepatan sekitar 17 km per detik. Walaupun kecepatannya luar biasa gitu, Voyager 1 butuh sekitar 11.000 tahun buat nempuh jarak 1 tahun cahaya aja. Jadi, buat sampai ke Kepler 22b, coba kalian hitung sendiri, kira-kira butuh 6,8 juta tahun. Pasti nggak keburu buat ngetes sore. Bagian 9, habis ini apa lagi? Alam semesta. Makin banyak berburu planet. Pasti bisa dong. Jadi, Kepler 22b itu penemuan yang keren banget, bener-bener jadi pembuka jalan. Dia nunjukin ke kita kalau planet-planet di zona layak huni bintang mirip matahari itu ada di luar sana, nunggu buat ditemuin. Tapi itu cuma satu planet di antara mungkin miliaran planet di galaksi kita aja. Teleskop luar angkasa Kepler, yang nemuin Kepler 22b, sekarang udah pensiun, tapi warisannya luar biasa banget. Dia nemuin ribuan calon eksoplanet, dan banyak yang udah dipastiin beneran planet. Dia bener-bener ngebuka mata kita soal banyaknya planet di lingkungan luar angkasa kita. Jadi, habis ini apa? Apa kita udah selesai nyari? Nggak mungkin lah, pencariannya justru makin seru, Om, kasih tahu ya. Sekarang kita punya misi-misi baru buat berburu planet, kayak TESS. Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS ini lagi nyari di hampir seluruh langit, buat nemuin eksoplanet di sekitar bintang-bintang terdekat dan paling terang. Nemuin planet yang lebih dekat ke rumah kita, bikin mereka lebih gampang dipelajari lebih lanjut pakai teleskop lain. Makin dekat eksoplanetnya, makin banyak foton, makin banyak cahaya yang bisa kita kumpulin dari sana, dan makin banyak rahasia yang mungkin bisa kita ungkap soal atmosfer dan kondisinya.